Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Biarlah sukacita dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini, curahan hati. Nah, atau biasa kita kenal dengan kata curhat. Curhat adalah menceritakan atau mengungkapkan perasaan atau masalah pribadi, keluh kesah kepada orang yang kita percayai. Jadi tujuan orang untuk curhat yaitu untuk mengurangi atau meringankan beban pikiran. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil contoh di dalam Alkitab seorang perempuan yang bernama Hana. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 15, di situ dikatakan, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Di sini ada kata, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mundur di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi latar belakang ayat ini, Hana mempunyai rival atau suaminya mempunyai istri kedua. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata madu itu adalah saingan. Hana ini mempunyai saingan yaitu Penina, dan di sini mengatakan bahwa Penina selalu menyakiti hati Hana supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, jadi Hana ini adalah seorang wanita yang mandul, dan inilah yang dimanfaatkan oleh Penina untuk mencari kelemahan Hana dan membuat Hana gusar. Jadi Penina ini melakukan perundungan secara verbal, melakukan bullying, di mana dia menghina, mengejek, menyindir. Hana itu terjadi selama bertahun-tahun ketika mereka datang ke rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadaan dunia saat ini banyak sekali yang nama katanya pembulian, perundungan secara verbal dan fisik. Bukan hanya saja di sekolah, bukan hanya saja di tempat kerja, bahkan di keluarga ataupun di dalam pelayanan. Banyak hal kita melihat atau mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami apa yang namanya pembulian. Inilah yang dialami oleh Hana ketika Hana disindir, ketika Hana diejek, ketika Hana dihina oleh Penina. Karena dia adalah perempuan yang mandul, perempuan yang tidak bisa punya anak karena Tuhan menutup kandungannya. Pada zaman dahulu orang yang tidak punya anak itu akan merupakan suatu aib bagi keluarga atau dikatakan bahwa dia adalah seorang perempuan yang dikutuk. Dan inilah yang dialami oleh Hana, di mana dia sangat tersiksa hatinya. Bahkan di dalam 1 Samuel 1 ayat 15 dalam beberapa terjemahan saya akan bacakan bahwa Hana ini adalah seorang perempuan yang berduka cita, seorang perempuan yang berputus asa, seorang perempuan yang menderita dalam roh. Dan dia sedang mencurahkan jiwanya di hadapan Tuhan ketika dia berdoa. Nah, di saat dia berdoa, Imam Eli mengatakan bahwa kamu itu mabuk. Karena Hana ketika berdoa, dia tidak berkata-kata dengan jelas. Inilah yang dialami oleh Hana ketika dia merasa hatinya sakit, jiwanya sakit karena dia mengalami perundungan, pembulian selama bertahun-tahun. Tapi respon yang Hana lakukan yaitu dia datang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita mengalami perlakuan yang tidak adil oleh orang-orang di sekitar kita. Kita diejek, kita dibully, kelemahan kita menjadi bahan olok-olokan dan candaan yang membuat kita sakit hati. Tapi biarlah respon kita, yaitu kita datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah memandang hina ketika ada orang yang patah hati, ketika orang hancur hatinya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Hana berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan pada tahun berikutnya Hana diberi anak oleh Tuhan, yaitu Samuel.
Samuel adalah seorang nabi besar bangsa Israel. Karena arti nama Samuel, Tuhan telah mendengar. Percayalah Bapak Ibu Saudara, setiap doa kita yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan selalu mendengar. Dan bukan hanya saja satu anak yang Tuhan berikan kepada Hana, tapi Hana mempunyai 6 anak dari Tuhan, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, respon yang kita lakukan ketika kita mengalami perlakuan yang tidak adil, ketika kita dibully, ketika kita diejek, ketika kita dihina, ketika kelemahan kita menjadi bahan olok-olokan oleh orang lain, jangan marah. Tapi biarlah curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan menjawab doa Hana, bukan saja memberikan 1 anak tapi 6 anak. Tuhan juga pasti mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan mendengar setiap doa-doa orang yang tertindas. Tuhan mendengar setiap orang-orang yang hancur hatinya, yang diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Percayalah bahwa Tuhan selalu mengingat kita, dan setiap doa kita pasti dijawab oleh Tuhan di waktunya yang tepat. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu mendengar setiap doa dan jeritan hati kami. Dan biarlah Tuhan, apapun yang dialami oleh setiap kami umat-Mu, kesedihan, kesusahan, penderitaan, persoalan, masalah, bahkan sedang mengalami sakit hati, mengalami patah hati, mengalami hancur hati, kami percaya Tuhan, Engkau akan membebat, Engkau akan menghibur, dan Engkau menjawab setiap doa-doa yang dinaikkan oleh setiap anak-Mu yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar apapun yang menjadi doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.